Kristen. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Bahkan dalam Matius 7 nomor 22 sampai dengan 23, Yesus berkata, pada hari yang terakhir akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bermusik demi namamu, bernubuat demi namamu, dan pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Adik Welsa dan oten-oten yang lainnya. Apa kata Yesus? Pergilah engkau, nyahlah engkau si pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Tapi Bang Faruk, Jika memang adik Elsa mau menandingkan membuat ayat komparasi, tunggu dulu adik. Sebutkan ayat dalam Bible adik, di mana Yesus menyebut iman Kristen dan memberikan janji keselamatan untuk iman Kristen. Nggak ada, Yesus nggak kenal Kristen adik. Kami tahu bang bahwa Yesus adalah Injil itu tidak membawa agama bang, dia tidak membawa agama Kristen. Tetapi dalam pengajarannya itu, makalah orang-orang menyebut orang-orang yang mengikut Kristus adalah sebutannya Kristen. Makanya sebutannya itu Kristen bagi orang-orang yang mengikut Kristus, mengikut Yesus. Yesus tidak bawa agama, Bang. Dan Oke, siapa yang bilang gitu, adik? Dan jangan dulu Bang, aku mau jelaskan. Dan apakah Yesus tidak menjanjikan keselamatan? Yesus mengatakan bahwa aku jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan selamat. Barang siapa yang mati demi namaku, dia akan selamat, dia akan mendapatkan nyawa. Barang siapa yang mati demi namanya, dia akan mendapatkan neraka. Nah, disitulah letak di mana orang yang mengikuti Kristus yang disebut Kristen mempunyai janji keselamatan. Di luar Kristen, di luar pengikut Kristus tidak mendapatkan keselamatan. Salah satunya aku jujur, Bang Faruk. Apakah Bang Faruk percaya Yesus Kristus adalah Tuhan? Oke, sudah? Sudah, saya gantian ya. Oke. Ya, jadi adik Elsa ini berbicara berdasarkan doktrin. Yesus tidak pernah dalam Bible berbicara, barang siapa yang mati menyebut aku Yesus Tuhan, ya akan masuk surga. Tidak ada ayat seperti itu, adik. Kalau Anda tanyakan kepada saya, apakah Anda percaya Yesus itu Tuhan? Saya akan gunakan kacamata Yesus ketika memandang pada Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Bukan siapa Yesus menurut Bang Faruk. Siapa Yesus menurut Yesus? Nah, menurut Yesus dalam Markus 12:29, Yesus menyatakan diri dia bukan Tuhan. Karena dia berkata hukum yang utama, dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Dia tak berkata, akulah Tuhan Allah, tidak. Dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus juga berkata, ingat ya, kita gunakan adik saya, kacamata pandangan Yesus sendiri terhadap dirinya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan Allah yang benar, dan mengenal aku, Yesus yang telah engkau utus. Yesus utusan. Dalam Yohanes 17 nomor 3 berkata dia. Sudah. Dan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus juga berkata, Bapa yang telah mengutus aku, kembali lagi, mengutus aku, suaranya rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Bahkan lagi adik, di dalam Yohanes 14 nomor 28, Yesus berkata, ya, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 10 nomor 29, Yesus juga berkata, Bapa yang memberikan kepada aku lebih besar daripada semua orang. Matius 19 nomor 17, Yesus juga berkata, tidak ada yang baik selain daripada satu, yaitu Allah. Bahkan dalam Matius 11 nomor 25, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus menyatakan Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Kenapa adik Elsa dan para oten malah menuhankan kepada Yesus? Semua data yang Bang Faruk sampaikan, ya, bukan menurut pandangan Bang Faruk siapa Yesus, tapi menurut Yesus siapa Yesus. Dari pandangan Yesus siapa Yesus itu sendiri. Yesus tak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Yesus tak pernah menyatakan dia adalah sesembahan. Yesus tidak pernah menyatakan dia membuat satu hukum untuk iman Kristen. Yesus tidak pernah menghadirkan hukum, baik perintah maupun larangan untuk iman Kristen bahkan seluruh manusia. Karena dalam Yohanes 5:30, Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang telah mengutus aku. Tanpa Bapa yang telah mengutus aku. Jelas Yesus itu utusan.
Kenapa kalian tuhankan? Makanya saya bilang, konsekuensi dari kalian bertuhan pada Yesus, konsekuensi dari kalian menuhankan Yesus, kalian harus tak percaya Bible, adik. Kalian harus gak percaya Bible. Semua data yang Bang Faruk sampaikan, pasti adik Welsa ini membantah. Di mute itu adik Welsa di mute. Nih bang, kalau memang sorry bang, kalau memang secara garis besar abang membuat suatu data memang dari Alkitab, langsung dari ayat firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu utusan, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu tidak ingin disembah, bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa, dia hanya utusan atau pengiriman dari Allah sendiri, dari Allah sendiri kepada manusia. Ya, no problem, itu bagi Bang Faruk. Tapi bagi iman kami, Yesus itu adalah utusan dan dia juga adalah Tuhan, dan tidak ada data pun yang bisa membantah itu. Kalau memang Bang Faruk menyetujui itu berdasarkan ajaran Bang Faruk, ajaran Muslim, no problem, up to you. Aku nggak apa-apa, tapi jangan Bang Faruk memaksakan kami orang Kristen untuk cobalah tidak percaya Bible, cobalah tidak percaya itu Yesus utusan. Seakan-akan Bang Faruk memaksakan kita tidak boleh menunjukkan itu. You're wrong, adik. Sekarang Bang Faruk tanya kepada adik Welsa, dasar iman adik Welsa apa? Apa dasar iman adik Welsa mengatakan Yesus itu Tuhan? Apa dasarnya? Dasarnya bagi saya, dasar iman Kristen saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah satu-satunya penebus dosa manusia. Tidak ada selain dasarnya apa? Dasarnya apa iman itu muncul di hatimu? Siapa yang mengatakan itu? Pernahkah Yesus yang berkata seperti itu? Dasarnya itu bang, karena Yesus itu lahir dan mati bagi manusia. Di mana Yesus mengatakan aku lahir dan mati demi manusia? Di mana, adik? Tidak perlu abang mengatakan di mana. Tidak penting bagi kami bang, tidak penting untuk kami menjawab pertanyaan abang. Oh, berarti bagi adik Welsa yang penting Yesus Tuhan gitu. Juru selamat. Kalau Bang Faruk iya, yang penting Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, yang penting Yesus Tuhan kan, adik? Itu berarti adik Welsa jangan naik ke room diskusi. Karena imanmu hanya sebatas doktrin belaka, adik. Jangan naik. Jangan kamu naik. Saran dari Bang Faruk untuk adik Welsa, jangan naik ke room diskusi. Karena dasar imanmu adalah iman buta, adik. Dari Tuhan, bang. Iya, iman buta itu hanya modal doktrin belaka. Bang. Dengar adik ya, sedikit lagi adik ya, Bang Faruk paparkan ya. Dengar dulu. Ini adik Welsa, dengar dulu. Ini ilmu untukmu, adik ya. Ilmu Bang Faruk kasih buat adik Welsa ya secara gratis. Dengar adik ya. Yang pertama, taklah mungkin imanmu lebih benar daripada apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria, wanita yang melahirkan dia. Tidak mungkin imanmu lebih benar, tidak mungkin iman Kristen lebih benar daripada apa yang disampaikan oleh malaikat kepada wanita yang telah melahirkan Yesus, yaitu Maria. Ingat adik, di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat menyampaikan kepada Maria, langsung kepada Maria, wanita yang telah melahirkan Yesus. Apa dikatakan malaikat? Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Ya, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Malaikat aja mengkabarkan kepada Maria, wanita yang melahirkan dia, bahwasanya dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Tak dikatakan malaikat engkau akan mengandung Tuhan. Tidak, adik. Itu data pertama. Malaikat langsung yang mengatakan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki kepada wanita yang melahirkannya. Yang kedua, wanita yang melahirkannya pun tidak pernah menyatakan anak yang dilahirkannya ini Tuhan. Jika memang dia yakin anak yang dilahirkannya Tuhan, nggak mungkin dia kecarian ketika Yesus hilang selama 3 hari. Masa dia risau anaknya hilang 3 hari kalau Tuhan? Dan gak mungkin dia kalau memang anaknya Tuhan, gak mungkin mamanya dan kaum keluarganya berani berkata anaknya tidak waras lagi di depan orang-orang Yahudi.
Waktu di dalam bait Allah tertulis dalam Markus 3:21, ketika kaum keluarganya mengatakan Yesus tidak waras lagi, adik. Masa Anda yang lebih mengenal Yesus daripada malaikat dan juga wanita yang telah melahirkannya, adik? Gimana itu, adik? Aduh Hah? bang. Aduh Tuhan bang. Aduh mau bilang tapi tidak apa-apa bang. Itu menurut abang sih. Bukan menurut saya, adik, menurut Bibel. Iya, lah kan abang kan bilang, bagaimana kalau dia Tuhan? Kenapa mamanya nggak sebut dia Tuhan? Mengapa malaikat tidak sebut dia Tuhan ketika disuruh dititipkan kepada kandungan Maria? Dan mengapa Maria mencarinya selama 3 hari dia hilang ketika dia di bait Allah? Ngapain dicari kalau dia Tuhan? Bang, secara manusia pasti manusia maka mencari anaknya. Tetapi secara Tuhan dia mengatakan kenapa orang tua saya mencari saya. Dan ketika dia hilang selama 3 hari, orang tuanya mencari dia di bait suci. Apakah seorang anak berumur 12 tahun bisa berargumen sama ahli Taurat? Tidak mungkin, Bang. Dia ahli Bisa, Quran, adik. kenapa dia bisa kami itu? umat Islam, adik, ada anak umur 7 tahun sudah hafal Quran, adik. Dia bisa berbicara Hafal dengan doang, ulama, Bang. adik. Bang, hafal doang, Bang. Umur 7 Hafal doang. tahun. Bang, anak 7 tahun dalam Muslim hafal Al-Quran doang, Bang. Tapi untuk mengartikannya tidak bisa, Bang. Oke, silakan hafal, kamu Bang. uji kalau memang dia tidak bisa memahaminya. Jadi begini, adik modal ya. hafal, Bang. Yang mau Bang Farouk sampaikan tuh begini buat adik ya, adik Welsa ini ya. Ini silakan adik Welsa pahami ya. Karena begini, adik, taklah mungkin kamu lebih mengenal Yesus daripada wanita yang melahirkannya. Taklah mungkin kamu lebih mengenal Yesus daripada malaikat yang mengkabarkan tentang kehamilan mamanya. Dan tak mungkin kamu lebih mengenal Yesus daripada Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri pun tak pernah mengatakan dia Tuhan. Dan di dalam Bilangan 23 nomor 19, adik, baca adik ya, Bilangan 23 nomor 19, adik, di mana dalam iman kalian kitab Bilangan itu adalah bahagian dari Torahnya Musa. Kitab Bilangan 23:19 mengatakan Tuhan itu bukan manusia, adik. Apa salahnya, Bang, di situ? Menurut Taurat itu memang bukan manusia. Lah terus apa salahnya? Salah lah. Jadi dasar imanmu apa, adik? Dasar iman saya, Dasar Bang. imanmu Dasar menabrak iman semua saya, data Bang. yang ada. Dasar Dasar imanmu iman saya menabrak persis kayak Bibel, menabrak Taurat, menabrak perkataan Yesus, menabrak perkataan malaikat. Bang, Gimana saya itu, bilang adik? iman saya tetap Yesus sekali Yesus tetap Yesus. Dan menurut Taurat, semua yang dibicarakan dalam kitab Taurat sampai dari kejadian sampai di Malaki itu adalah di mana diwujudkan dan digenapkan dalam perjanjian baru, Bang. Yang di mana Yesus Kristus sendiri lahir ke dunia sebagai utusan, sebagai wujud Allah, sebagai pribadi kedua dari Allah sebagai manusia daging. Dia menebus manusia dari dosa tanpa dia berdosa. Bang Farouk, bayangkan siapa sih orang yang bisa tebus orang yang dari kesalahan kalau dia tidak mempunyai salah? Sekarang umat manusia jatuh dalam dosa, siapa yang bisa tebus mereka? Tuhan langsung. Tidak mungkin, Bang. Masa pencipta masuk ke dalam bumi yang diciptakan? Tapi Tuhan itu maha kuasa, Bang. Terserah dia mau berusaha mau jadi apa dan bagaimana lewat siapa, itu hakikat Tuhan. Kita tidak bisa urus Tuhan. Persoalannya gini loh, adik Welsa, adik Welsa, ya, apa yang kau sampaikan, adik Welsa, itu hanya angan-angan dan doktrin belaka. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible, adik Welsa, dengar loh. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan Tuhan jadi manusia. Tidak ada, adik. Gak ada Bible mengatakan Tuhan jadi manusia. Bahkan kitab Taurat, ya, kitab Taurat pun dalam perjanjian lama kalian pun tidak pernah mengatakan Tuhan jadi manusia. Kalian terlalu memaksakan Tuhan jadi manusia. Lebih celakanya lagi ketika Tuhan jadi manusia, babak belur kalian bikin. Jadi seakan-akan gini, adik Elsa, neraka itu tempat penyiksaan manusia berdosa. Dunia itu tempat penyiksaan Tuhan, adik. Kalian hadirkan dunia untuk tempat penyiksaan Tuhan. Gimana tuh, adik?
Imanmu ini buta, adik. Kamu hanya mengikut-ngikuti apa yang kau dengar. Kamu hanya mengikut-ngikuti kata pendetamu. Sementara dasar dari iman itu tidak ada. Kami tidak seperti orang yang ngafal Al-Quran ikut-ikut apa kata ulama, ikut-ikut apa kata ustadz. Kami dipelajari, kami dibilang pendeta kami. Apa yang disampaikan oleh firman oleh pendeta, pulang dan telaah dan gali lebih dalam lagi dan mengerti sendiri. Dan kami tidak ikut-ikut begitu saja, Bang. Apakah abang kira kekristenan ini cuma mendengar pendeta terus pulang percaya begitu-begitu saja? Tidak, Bang. Jadi jangan Anda mengatakan kamu cuma dengar-dengar, kamu ikut-ikut pendeta, kamu ikut-ikut itu. Jadi apakah kami ini umat percaya kepada Yesus Kristus cuma ikut-ikut doang, modal ikut? Tidak, Bang. Jangan salah dulu. Kami bukan. Ya sudah. Kalau gitu adik Elsa silakan jawab. Apa dasar imanmu? Dasar Apa iman dalil saya, imanmu? ya. Dasar Ketika iman kau saya, iman ya, Yesus itu Yesus Tuhan, apa Kristus. dalilnya? Ya iman saya ya tetap Yesus Kristus, dia telah mati, dia lahir mati dan bangkit pada hari ketiga, dia membuktikan bahwa dia Tuhan. Di mana tertulis? Yesus mengatakan, aku lahir lalu mati, bangkit ke hari ketiga. Bang, Terbukti baca bahwa saya Matius Tuhan. Injil, Bang. Baca Injil, Bang. Matius, Markus, Lukas. Ada adik. Baca di situ, Bang Bang. Faruk ini sudah 2 kali baca Bibel, adik. Nggak ada adik isinya kayak gitu, adik. Aduh, nggak Makanya ada kalian gimana, jangan Bang? kalian nggak baca Bibel, baca Udah, Bibel, baca udah, Bibel Bang, yang udah. iya. Ya udah bang. Kalau memang abang bilang nggak ada, makanya kembali ke pasal 1, Bang. Apa yang menurut abang kami percaya tidak masuk di akal, ya udah, Bang. Nggak usah lah abang perdebatkan. Itu iman kami. Kalau abang mau perdebatkan tentang Al-Quran ya silakan. Kalau kami lah. Apa sibuknya abang kalau modal lima Kristus adalah Tuhan? bisa. Turunkan aja bang. Ada ilmu. Iya bang, siapa Kalau modal Acong? lima Bang Acong? berdiskusi tidak bisa bang. Iya nggak boleh model iman ya bang, adik El saya. Ya adiknya. Nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu gimana? Memang nggak bisa lah, pemikiran kalian dipakai untuk kami, Bang. Kalau memang sama yang kalian, tidak bisa, Bang. Turunkan aja, saya turunkan. Dia adik Welsa belajar dulu lah ya, dibaca-baca aja dulu Bibelnya adiknya. Ya, kalau modal imani saja makanya tadi Bang Faruk katakan sama adik-adik di bawah ya, yang masih bertuhankan Yesus ya. Kalau nggak punya kemampuan diskusi jangan. Tapi memang ya Bang Faruk pribadi approach ya buat adik-adik Welsa ya. Adik Welsa termasuk kooperatif ya. Ya tidak menghujat kan gitu. Begitu adik Elsa ya. Makasih banyak di Welsa tapi belajar dulu lah. Karena imanmu itu masih sebatas doktrin saja, bukan pembelajaran ya. Faruk kalah iya kalau orang Longor memandang seperti itu. Satu ayat Bibel pun nggak disebutkan. Suruh lawan Edis lah, suruh kemari aja Edisnya abangnya. Edisnya suruh kemari ya. Bang Faruk mengundang dia kemari bilang, Dis naik Dis bilang, ya. Udah babak belur Dis bikin Faruk. Mas pendeta di bawah itu bang Far. Oh iya dia sudah naik. Bang Faruk kok tenggelam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Naga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bang Baco perlu saya campakkan Bang Faruk ke bawah kalau dia tenggelam? Kalau dia modal 5 campakkan juga Bang Naga. Campakkan Tapi ya? dia Saya mesti campakkan ya? jadi. Saya Jangan. campakkan Bang Baco ya? Jangan. 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 Kita kejam-kejamnya moderator Faruk. Faruk ini bisa dicampakkan ya kan? Itu lagi. Modal-modal iman tidak perlu di sini. Ntar kita Iya, rekam enggak dulu ya. perlu. Enggak bisa, ada poin kita dapat. Kalau bilang modal iman ya udah, bawa ke gereja sana. Kalau modal iman. Bukan di sini tempatnya. Ini kita hapus dulu. Nanti kita suruh itu ulang. Ini aku tengok banyak kali biar nggak ini. Tap layar juga kaum muslimin di bawah ya, supaya komalnya kita ini kuat ya. Ini harus dihapus dulu ini. Agak noise sedikit Bang Baca, bentar, aku tutup dulu. Noise sedikit nih karena hujan di sini. Aku tutup. Oke, tap layar teman-teman kaum muslimin di bawah biar komalnya kuat. 1,5K ini baru 72 tap layarnya ini.
Oh teman-teman Kristen, typing di bawah ya, dengan tappingan 1. Berarti Anda Kristen, biar kita naikkan. Oke, Bang Robin coba ini. Aduh turun dia, Bang. Ya, adik-adik Kristen, typing aja di bawah ya. Tapping 1, itu berarti kalian Kristen. Nanti kita naikkan ya, supaya jangan ngelek komal hostnya. Banyak minta permintaan naik ini, lagi dihapus ini sama moderator nih, Bang Dev. Bang. Halo, selamat pagi Joni. Joni. Halo Joni. Joni. Oh, Edis ada di sini. Adik Edis naik ya, adik Edis ya, adik Edis. Hah? Tolong ini umatmu adik Edis sudah Bapak bidur udah semua adik Edis naik. Berapa logiknya dari kita di sini? Bantu bela imanmu adik, bela. Adik Edis. Bang Joni. Islam apa Kristen Bang ini? Turun dulu lah Bang ya. Tapping di bawah ya, tap 1 ya. Apa tapping angka 1 menyatakan adik-adik itu Kristen ya. Bang Faru pakai koboi dan macam tuan takurbah. Iya Bang, tapi ini efek Bang. Efek ini Bang. Karena ada yang gift itu Bang, topik kayak gini Bang. Kenapa Bang Faru pakai efek kayak gini Bang? Karena rindu Bang nengok topik itu Bang. Oh itu 1, ini ada 1 nih, tapping 1 nih. Si self care. Aduh, janganlah Bang akunnya privat. Bang self care. Self care. Ajukan permintaan Bang self care. Akun Abang privat itu nggak bisa dijambak. Akun abang apa privat Bang, nggak bisa dijambak Bang. Atau jangan-jangan Abang takut ya? Takut Abang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada saudara muslim saya yang udah saya hapus, jangan minta naik lagi saudara muslim. Hujan lebat basah di sini. Naikkan aja lah Bang, naikkan aja lah. Mana tahu mau beli maduku lo. Mana tahu mau beli madu. Gitu ya? Naikkan aja dulu. Siap. Tolong di tap layar ya, dikirim lob orange ya. Lob orange dikirim, lob orange. Di tap layar dikirim lob orange ya. Ya, 1 orang 1 mawar dikirim ya. Dikirim ya, di follow aku di atas. Oke. Mana kenal? Onang? Oh. Halo Sam, selamat bergabung Sam. Iya. Bang Sam. Sam. Oke. Mang Udin, selamat bergabung Mang Udin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya syukur alhamdulillah ada Bang Faruk di room ini Bang. Saya sering mengikuti Bang. Coba Bang, permintaan saya Bang, itu ada itu room ikan itu Bang. Coba dimasuki Bang. Mikana ya? Iya Bang, coba Bang. Saya nggak mau debat sama perempuan Bang. Prinsip. Saya nggak debat sama perempuan teman-teman ya. Kalau perempuan saya akui, saya nggak mau debat sama perempuan. Kalau laki-laki kita gas, kalau perempuan enggak, saya enggak. Kan ada apologet perempuan kita banyak, Uni Rifa, Utonora, Ito Hesti. Ada banyak apologet perempuan kita kan, biar mereka lah. Perempuan ini seram kali mulutnya Bang, itu jauh. ORK udah mencret Bang 2 kali. Tangkin mencretnya nggak berani dia naik kemari. Aku yang 2 kali datang ke pemalnya, aku aja kalau dia nggak berani kemari dia. Kalau Abang nggak percaya, Abang bikin tengok VT-nya itu di TikTok itu. RK mencret lawan Bang Faruk. Muncul itu VT-nya itu. Aduh koin aja kita Faruk ya kata dia. Bang El, selamat bergabung Bang El. Bang El. Ya Bang. Halo Bang El. Ya. Ya Islam Kristen Bang. Halo Bang. Ya Islam Kristen. Islam. Ya. Islam. Assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan Bang? Oke, Nurul Huda.
Tap-tap layar teman-teman ya, tembuskan di 250k teman-teman. Tap-tap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Ya, silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Nggak ada sih. Kalau agama. Saya pernah teman-teman, saya pernah sama perempuan, ya diskusi diajak sama Levandi ya, Pandi Ahmad, ya siapa debaters perempuannya nggak usah saya sebut lah. Cuman sama Pandi udah tahu prinsip saya, dia WA saya dari pagi hari, Leparu kata dia, nanti pagi kita diskusi 2 lawan 2 ya, kata di Komalku. Oke, aku bilang, tapi pilih lawan yang keras ya lah ya, aku bilang. Insya Allah keras kata dia. Sampai saya ke atas, rupanya perempuan. Begitu belum lagi mulai diskusinya. Habis aku dimaki-makinya. Tahu udah perempuan kok udah menghina memaki-maki. Gak bisa ngomong aku sepatah kata pun turun lah aku. Si Pandi pun kan tahu dia prinsipku kan. Pandi pun gak bisa ngomong apapun. Cabut aku, pergi aku, diam aja si Pandi. Gak gepa ya perempuan bang, makanya gak mau. Dari dulu aku bilang, Pandi pun tahu. Aku gak mau lawan perempuan, malas aku. Ayo adik-adik Kristen yang baik hati dan rajin menabung, silakan naik adik-adik. Kenapa takut? Adik-adik Kristen kenapa takut? Kalau rumah kalian dekat sama Pandita, coba datangi rumah Panditanya. Pak Pandita jangan tidur Pak Pandita, tengok si Paruk Pak Pandita. Ya, lawan si Paruk itu dulu Pak Pandita bilang. Si Paruk itu dulu. Loh si Welsa ini naik lagi si Welsa. Adik Welsa, kok ngapain lagi adik? Nggak bang. Hah? Aku cuman ya lihat aja bang kan. Inilah, maksudnya abang mau kita diskusi apa nih? Kita diskusi aja dulu. Agak curiga aku Bang Faruk. Aku melihat abang nih agak curiganya aku. Apakah nih? Aku curiga aku Bang Faruk. Aku curiga mulai lihat abang nih. Jangan Bang Faruk, jangan. Wallahualam itu hanya Bursi Naga yang bisa jawab. Bang Faruk, ya Babang Faruk, tak ingin membuatmu itu merasa malu adik Welsa. Nah, Kau ya, belum malu. bisa berdiskusi. Kau tak punya kemampuan berdiskusi adik. Karena aku nggak malu bang. Kenapa aku malu? Apa sih yang mesti dimaluin? Masalahnya dengan modal apa kamu berdiskusi adik? Kau cuma modal iman, yang penting Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Cobalah. Sementara dari tadi kamu berdiskusi, kamu nggak bisa tunjukkan data, adik. Ya udahlah. Kalau abang maunya gitu gimana bang? Gimana? Makanya saran saya Kalau gini, maunya buat yang adik Welsa, seperti itu saran saya gimana, gini. Saran saya gini buat adik Welsa, ya. Coba kamu baca Biblemu dari Kejadian sampai Wahyu. Pastikan dirimu pernah selesai baca Biblemu dari Kejadian sampai Wahyu. Bacalah, jangan cuma mendengar saja apa kata pendeta. Kenapa? Nanti insya Allah kamu akan tahu apa yang saya sampaikan ini bukan dusta, tapi jelas, terang, benderang, tertulis dalam Bibelmu adik. Ya, Iya bang, aku udah baca bang. Justru itu ketika abang jangan biar tanya, bohong tahu adik. Ya, Ya iya, saya tahu orang-orang yang sudah pernah baca Bible, saya tahu kualitasnya seperti apa. Nggak seperti kau cara berpikirnya, nggak Justru seperti itu. kau. kualitas Apa orang cara berimannya? bang, benar dulu. Kualitas orang baca Bible dan kepercayaan kami dan Bible itu tidak ada yang diperdebatkan karena sudah real. Itu sudah real, tidak dipertanyakan lagi dan tidak diperdebatkan lagi karena itu menurut sejarah apa yang ditulis dalam Bible itu sudah ada bang dan para ahli-ahli sudah mengakui. Jadi buat apa kita berdebatkan tentang Bible lagi? Dan buat apa orang yang di luar keyakinan Bible memperdebatkan sesuatu yang bukan ranah dia? Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya yang mempercayai Yesus Kristus Tuhan dan kitab saya adalah Alkitab Bible. Kenapa orang di luar memperdebatkan isi Bible? Apa yang mesti diperdebatkan? Sedangkan iman kami mengatakan, kenapa mesti diperdebatkan Bible kalau dalam sejarah dunia aja Bible sudah diakui dan tidak ada satupun kata dalam Bible tidak diakui sejarah. Itu Kenapa? Sejarah mana yang mengakui Bible adik? Sejarawan mana yang mengakui Bible adik? Sejarawan mana? yang bilang apa terserah. Gini bang, abang ini kan orang berpendidikan.
Mengakui Bibel. Sejarawan mana yang mengakui Bibel? Enggak aja. Jangan paksakan kali ya teman-teman ya. Yang bisa diskusi aja lah. Kami umat Islam ini memiliki akhlak yang baik. Beda sama apologi otennia. Ketika nanti teman-teman muslim kami, saudara muslim kami yang awam naik, dipermalukan gitu loh. Diolok-olok, dipermalukan. Kalau kami enggak. Kalau udah kami rasa ini nggak bisa diskusi dia, cuman modal nekat naik ke atas, kami sarankan untuk dia pulang. Kembali kepada Biblemu, baca Biblemu. Nggak kami suruh kau baca Quran, baca aja Biblemu. Baca Kejadian sampai Wahyu itu gitu loh, ya. Jangan paksakan kali, percuma juga. Nggak enak nanti, kesannya kami seperti membuli jadinya. Nggak boleh begitu. Kalau dekat rumahnya sama pendeta, datangi rumah pendetanya, tanya. Oke. Assalamualaikum. Zahrel, sebelum ku sampai itu kau 3 kali ku panggil, kau jawab, ku campakkan kau ke laut. Zahrel, assalamualaikum Zahrel. 1, Zahrel. 2 aja lah Zahrel untukmu. Assalamualaikum, Boru Sinaga. Zahrel lo ku campakkan ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Macam mana puas hatimu si Zahrel lo ku campakkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.